Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Di sini saya pecahkan 3 butir telur, saya masukkan ke dalam baskom dan saya masukkan 80 gram gula pasir dan vanili bubuk secukupnya. 1 sendok teh SP. Kemudian semua bahan ini akan saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Dan setelah tercampur merata, kemudian kecepatannya saya tambahkan dengan kecepatan tinggi. Dan kemudian ini akan saya mixer sampai menjadi adonan yang lembut, putih, kaku, dan berjejak. Pelan-pelan ya teman-teman, ini saya tambahkan volumenya. Terus di mixer kurang lebih 10-15 menit. Seperti ini ya teman-teman, lihat. Adonannya sudah putih, kaku, dan berjejak. Ini saya mixer selama 10 menit. Kemudian ini akan saya matikan mixernya ya teman-teman, setelah benar-benar adonannya sesuai yang kita inginkan. Kemudian saya masukkan 100 gram tepung terigu, ini saya ayak. Saya menggunakan protein rendah, di sini saya menggunakan segitiga biru. Diayak supaya tidak ada kotoran atau tepung yang bergerindil. Dan setelah selesai diayak tepung terigunya, kemudian saya tambahkan baking powder setengah sendok teh aja, seperti ini teman-teman. Dan kemudian ini akan saya aduk-aduk tanpa menyalakan mixernya ya teman-teman. Dan setelah rata, kemudian saya nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah saja. Terus di mixer sampai menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering. Pelan-pelan. Simple banget teman-teman, ini rasanya tidak kalah dengan brownies ya teman-teman. Rasanya tetap mantul dan enak banget teman-teman. Dan setelah rata, kemudian saya matikan mixernya ya teman-teman. Dan saya bantu lepas garpunya. Kemudian di sini saya siapkan 50 gram margarin yang sudah saya cairkan. Saya masukkan semuanya. Kemudian ini akan saya aduk-aduk menggunakan spatula sampai semua bahan benar-benar tercampur merata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Aduk balik seperti ini ya teman-teman, pelan-pelan saja. Kelihatan ya teman-teman, adonannya lembut banget. Ini bisa di steam, bisa dipanggang ya teman-teman. Ini bolunya simple banget dan tidak ribet. Terus diaduk-aduk pelan-pelan sampai benar-benar konsisten ya teman-teman. Nah, kelihatan adonannya lembut banget teman-teman. Kemudian di sini saya akan mengambil kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman dari adonannya. Ini tadi mangkok bekas margarin ya teman-teman. Ini saya masukkan adonannya kurang lebih 2 sendok makan. Nah seperti ini. Kemudian ini saya tambahkan SKM yang warna coklat 2 saset. Jika teman-teman mau SKM yang warna putih juga boleh ya teman-teman. Tapi supaya nanti kelihatannya bervariasi teman-teman di bagian tengahnya. Kemudian ini saya aduk-aduk pelan-pelan sampai semua bahan ini benar-benar tercampur merata. Simple banget teman-teman. Dan setelah tercampur merata seperti ini, kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya siapkan
loyang oval ya teman-teman. Ini sudah saya alasi dengan baking paper dan saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian saya masukkan separuh dari adonannya ya teman-teman. Saya masukkan setengahnya saja. Sambil menunggu proses ini, tentunya pemanggang saya sudah saya nyalakan ya teman-teman. Kemudian ini saya aduk-aduk menggunakan sumpit atau tusuk sate ya teman-teman, disesuaikan sampai rata. Supaya tidak ada udara yang terperangkap di bawah adonan. Kemudian diratakan pelan-pelan ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian tahap pertama setelah selesai, saya masukkan adonan yang sudah saya siapkan tadi, yang sudah diberi dengan SKM ya teman-teman. Ini saya letakkan di bagian tengahnya. Saya masukkan semuanya. Kemudian ini akan saya ratakan juga sampai menutupi yang warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian sisa adonannya saya timpahkan di bagian permukaannya. Saya masukkan semuanya. Simpel kan teman-teman? Ini tidak kalah rasanya dengan brownies teman-teman. Mantep pokoknya. Kemudian ini akan saya ratakan sampai menutupi yang warna coklat ya teman-teman. Adonannya lembut banget. Sampai benar-benar menutupi yang bagian warna coklat ya teman-teman, warna putihnya. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan ini sudah selesai, siap kita panggang teman-teman. Seperti biasanya pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya buka tutupnya. Dan saya letakkan loyang yang sudah saya siapkan. Teman-teman mantep pokoknya. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang kurang lebih 30-35 menit dengan api sedang cenderung kecil. Dan setelah 30 menit ini dia teman-teman, bolunya sudah matang. Cantik banget teman-teman. Kemudian saya tes menggunakan tusuk sate untuk memastikan sudah matang atau belum. Kemudian saya angkat ya teman-teman, ini dia hasilnya. Dan saya bantu sisir bagian pinggirnya setelah dingin untuk membantu melepaskannya. Kemudian saya tutup dengan loyang ya teman-teman untuk membalik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas teman-teman loyangnya. Wow teman-teman mantep banget. Saya buka baking papernya. Wow teman-teman mantul. Kemudian saya balik lagi menggunakan piring saji. Nah teman-teman hasilnya cantik banget. Bagian tengahnya ada warna coklatnya. Kemudian saya balik ya teman-teman karena cekung sedikit tuh bagian permukaannya. Cantik banget teman-teman. Di sini saya siapkan
1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan gula halus. Saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata seperti ini. Ini akan saya buat olesan bagian permukaannya ya teman-teman. Kemudian saya letakkan di atas bolunya dan ini akan saya ratakan. Jika teman-teman mau menggunakan krim, boleh ya teman-teman, tapi saya tidak suka krim. Mungkin kalau buat jualan bagusnya menggunakan krim ya teman-teman, tapi saya tidak suka terlalu manis ya teman-teman. Saya menggunakan margarin sama gula pasir aja sedikit seperti ini dan diratakan seperti ini teman-teman. Kemudian ini akan saya taburi dengan mie seseres ya teman-teman, secukupnya. Disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mau memberi topping juga boleh. Diberi topping keju juga boleh ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, cukup segini aja, jangan terlalu banyak ya teman-teman supaya tidak terlalu manis. Nah, cantik banget. Jadi deh teman-teman bolunya, cocok banget ini buat camilan keluarga. Kemudian saya bantu potong ya teman-teman, saya akan mencoba mencicipinya. Pelan-pelan. Nah, kita bisa membuat bolu di rumah ya teman-teman, tanpa harus membeli di luaran sana. Caranya sangat mudah dan simple banget, dan bahannya juga tidak ribet loh teman-teman. Simple banget. Kemudian saya ambil 1 potong ya teman-teman. Tuh bagian tengahnya kelihatan ya teman-teman, ada warna coklatnya nih teman-teman. Mantul banget, ini rasanya tidak kalah dengan brownies teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul banget. Manisnya pas teman-teman. Lembut banget. Recommended banget teman-teman. Kita harus bisa membuat bolu sendiri di rumah. Caranya sangat mudah dan simple banget loh teman-teman. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun ini. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kemudahan serta kesehatan, agar kita bisa menunaikan ibadah puasa tahun ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.